Halo semuanya ya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan melakukan project 360 derajat ya. Jadi di sini saya mau membuat tutorial tentang cara stitching video 360 derajat, kemudian cara menginjekkan metadata 360, kemudian nanti juga saya akan membuat tutorial tentang cara memberi logo pada video 360 derajat. Nah, di sini saya menggunakan kamera Samsung Gear 360 ini ya. Ini untuk aplikasi bawaannya itu memang tidak support untuk semua device Android ya, jadi hanya untuk Samsung flagship saja ya. Nah, ini saya ada alternatif lain ya selain menggunakan aplikasi Gear 360, yaitu menggunakan aplikasi FFmpeg. Nah, di sini ada aplikasi FFmpeg Media Encoder. Ini adalah salah satu aplikasi yang sangat canggih ya, karena di sini bisa mengencoder berbagai file seperti gambar, audio maupun video ya, dan tentunya juga bisa untuk video 360 derajat. Jadi sisi sangat lengkap ya untuk formatnya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya tentang FFmpeg. Di bagian sini ada versi ini kalian tinggal pilih yang paling atas saja ya. Kemudian di sini ada input. Nah, ini nanti adalah input dari file mentahan dari kamera Samsung Gear 360 ya. Kemudian di sini ada semacam folder, ini untuk membuka ya, membuka file atau membuka folder yang ingin kalian inputkan nanti ya. Kemudian ini di bawahnya ada output file. Nah, ini nanti outputnya mau ditaruh di mana ya. Kalau saya akan taruh di folder download, karena nanti untuk proses inject metadata 360 nya itu nanti saya menggunakan Exagger ya. Jadi Exagger yang saya gunakan nanti kan hanya mendukung folder download. Nah, nanti makanya saya untuk outputnya itu akan saya letakkan di folder download, dan di aplikasi Exagger-nya nanti akan kita install aplikasi Windows yaitu bernama Special Media Metadata Injector. Itu untuk menginjekkan metadata 360 ya. Nah, maka saya letakkan di outputnya di folder download. Di bawahnya lagi ini ada resolution. Ini adalah nanti resolusi asli dari video yang kita inputkan ya, resolusi mentahan juga ya, ini di sini. Kemudian di bagian new ini untuk merubah resolusi, tapi ini tidak usah saja ya. Nah, kemudian di bagian paling bawah ini adalah template. Nah, disinilah ya teman-teman, kalian harus memahami ya di sini, karena ini yang paling penting di sini. Nah, di bagian templates ini ada video MP4 kurung buka OpenH264-AAC. Ini adalah nama dari templates ya. Nah, yang di bawah ini adalah bahasa pemrograman FFmpeg atau codingan FFmpeg ya. Nah, jadi untuk stitching video 360 derajat itu nanti menggunakan codingan FFmpeg ya. Dan untuk template-nya ini nanti dalam format JSON ya. Nah, di sini saya sudah menyertakan beberapa file. Nanti kalian tinggal download saja ya untuk file-file alatnya atau pendukungnya. Di sini ada blending. Nah, di sini blending ini adalah untuk memblending garis antar lensa ya. Jadi potongan lensa itu nanti bisa terblending dengan ini ya. Jadi nanti harus pakai ini. Kalau tidak pakai ini itu nanti tidak bisa memblending ya garisnya. Jadi nanti bisa
kita gunakan blending ini. Kemudian di bawahnya ada file JSON. Nah inilah ya yang nanti kita akan masukkan di FFmpeg Media Encoder di sini ya. Nah kemudian di bawahnya lagi lah, ini adalah special media metadata injector. Nah di sini ini adalah aplikasi Windows yang nantinya akan saya install di aplikasi Exagger, karena Exagger itu kan bisa untuk, ya memang dia adalah emulator untuk aplikasi Windows ya. Nah jadi nanti saya akan install ini karena untuk menginjekkan metadata 360 ya. Pokoknya tonton aja terus video saya. Kemudian di bawahnya ini ada file video aja, jadi saya letakkan di sini ya untuk inputnya. Nah ini adalah inputan dari file mentahan. Nah ini semacam ini ya. Nah ini adalah file asli ya, file asli dari Samsung Gear 360 derajat ya. Nah nanti kita akan merubahnya menjadi equirectangular ya. Oke. Nah itu nanti, dan outputnya nanti akan saya letakkan di bagian sini. Nah di sini nanti adalah outputnya ya. Ini di sini nanti adalah output yang akan saya masukkan ya untuk keluaran setelah dikonvert menggunakan FFmpeg ya. Dan ini nanti keluarannya ini nanti masih dalam bentuk file mentahan, masih dalam bentuk file equirectangular ya. Jadi belum diinjekkan metadata. Jadi videonya nanti akan semacam ini ya. Nah jadi videonya nanti akan semacam ini, dan ini adalah video yang masih biasa gitu ya, masih apa namanya, belum diinjekkan metadata 360. Jadi kalau diupload ya itu nanti videonya akan persegi panjang semacam ini. Misalkan kalian upload di Facebook atau di YouTube, itu videonya nanti akan biasa seperti ini ya. Akan tetapi kalau sudah diinjekkan dengan metadata 360, itu nanti videonya akan diimplementasikan secara 360 ya. Oke. Nah di bagian templates ini ya, kembali lagi ya, di sini di templates ini itu sebenarnya kita bisa merubah codingan ya. Yang ada di sini tuh sebenarnya kita bisa merubah codingan ya, akan tetapi ya harus memahami tentang bahasa pemrograman FFmpeg ya. Nah akan tetapi kalian tidak usah khawatir, saya sudah memiliki file templatesnya, yaitu yang tadi ya, file JSON tadi di sini. Nah di sini nanti kalian tinggal download aja, saya sudah sertakan link di deskripsi ya. Oke ya. Nah untuk cara mengimport dari file atau sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini di bagian templates ini ada daftar ya. Jadi kalau kalian klik tombol ini, jadi di bagian daftar ini ada daftar ya, daftar templates, kalian klik aja. Nah kemudian akan muncul semacam ini. Ini adalah daftar templates bawaan dari FFmpeg Media Encoder ya. Di sini ada video MP4 dalam kurung H264 garis miring AC. Ini adalah format dari MP4 ya, kodeknya ya. Kalau kita klik, nah ini akan muncul codingan yang berbeda. Nah di sini ya, ini akan ada muncul codingan yang berbeda. Saya jelaskan sedikit di bagian sini. Ini ada main C.2v, ini adalah kodek video, dan libx264 ini adalah kodek video. Maaf, yang main C.2v itu adalah perintah ya. Jadi ini perintahnya adalah kodek video, dan kodek video ini apa? Nah di sini tertulis libx264. Jadi kodek videonya adalah libx264 gitu ya. Kemudian di bagian sini ada main key.2v 5. Jadi ini kalau nggak salah kualitas video 5 gitu ya. Dan di sini ada main C.2a, ini adalah kodek audio
kodek audionya apa, yaitu AAC gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, di sini saya akan mengimportkan mengimportkan file template-nya. Jadi ini kan daftarnya ya, ini daftarnya, ini template bawaannya ya kan. Nah, untuk template yang saya sediakan itu nanti akan muncul di bagian paling bawah ya. Jadi untuk template yang sudah saya buat itu nanti berada di paling bawah. Kalian tinggal masukkan saja dengan klik disk yang ada di sini. Kalian klik disk, kemudian kalian load from file, kemudian kalian cari file dari JSON yang sudah kalian download ya. Kemudian kalian klik ya, kemudian kalian klik. Nah, klik. Kemudian setelah itu ini tadi ada tulisan loaded. Nah, tapi ini belum masuk, ini baru masuk di daftar. Kalian klik lagi di bagian templates, kemudian scroll paling bawah ya. Nah, disinilah ya. Disinilah kalian akan menemukan EQUI SM strip C200 dalam kurun 3840 kali 1920. Nah, ini adalah template yang sudah saya rangkum ya, dan ini untuk proses stitching video 360 derajat ya. Di sini ada EQUI SM strip C200, ini adalah untuk merubah dari dual fisheye menjadi EQUI rectangular. Nah, dengan ukuran resolusi 3840 kali 1920. Jadi nanti kalau kalian ingin stitching video 360 itu kalian harus menyesuaikan menyesuaikan resolusi video yang ini ya. Nah, kemudian di bawah ini ada logo nadir. Nah, inilah nanti untuk menempelkan logo di bagian nadir video 360 derajat. Nah, kemudian di sini ada spin EQUI horizontalnya, ini nanti akan saya jelaskan di part video selanjutnya ya. Oke ya teman-teman, itu tadi ya tentang penjelasan FF Mpeg Media Encoder ya. Jadi ini pengenalan dulu ya untuk FF Mpeg Media Encoder biar kalian juga paham gitu ya. Nah, oke ya, untuk video selanjutnya saya akan melakukan stitching ya. Jadi melakukan stitching dari dual fisheye menjadi EQUI rectangular ya. Seperti apa? Silahkan tonton videonya di part 2. Oke, sekian dari video dari saya, sekian dan terima kasih.